Shalom saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang boleh terus ada di dalam kehidupan kita. Dan mari di pagi ini kita mendekat pada Tuhan untuk memohon pimpinannya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga dan menuntun langkah kami. Dan kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk hidup kami boleh menyenangkan akan Engkau. Oleh karena itu biarlah pagi ini ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk memahaminya, dan terlebih lagi Tuhan juga mampukan kami menghidupi firman ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu di depan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Wahyu, dan kita tiba pada pasal yang ke-14. Dan kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Namun saya ingin mengajak saudara sekalian memfokuskan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, setelah kita melihat bagian yang sebelumnya atau pasal yang sebelumnya, kisah tentang naga dan dua binatang buas yang terus berusaha menyesatkan manusia agar menyembah naga itu, di mana naga itu menjadi gambaran dari si iblis. Sudah kini kita tiba pada ayat yang ke-14. Muncul kisah tentang Yesus Kristus sang anak domba itu bersama dengan umatnya menaikkan puji-pujian kepada Allah. Sudah hal ini melukiskan kemenangan Kristus dan umat yang setia. Sudah Sion diartikan sebagai tempat di mana Allah memberikan perlindungan dan keselamatan. Meskipun saudara orang-orang percaya pada waktu itu dan pada masa kini mengalami penindasan, mati martir karena imannya, saudara Kristus berjanji akan tetap menyertai mereka. Kristus memberi mereka kekuatan untuk mereka tabah, tidak murtad atau tidak meninggalkan iman ketika mereka menghadapi kondisi yang berat seperti itu. Dan andaikan saudara mereka gugur sebagai martir, Kristus tetap menjamin bahwa jiwa mereka aman di tangan Allah yang kekal. Kematian mereka disebut sebagai kurban kesulungan bagi Allah. Orang-orang yang mampu bertahan sampai akhir dikatakan akan mendapatkan mahkota kemenangan. Mereka ini saudara disebut sebagai pengikut Kristus yang setia, di mana digambarkan di dahi mereka orang-orang yang setia sampai pada akhir ini terukir nama Bapa dan Kristus. Artinya apa? Mereka ini adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik mereka. Saudara, mereka yang menang ini dilambangkan dengan bilangan 144.000. Ini menimbulkan satu pertanyaan, perdebatan. Apakah dengan demikian, jika demikian, yang nantinya akan selamat hanya 144.000 orang saja? Sebagaimana juga yang dipahami oleh saksi Yehova, saudara. Nah, saudara, tentu tidak demikian. Angka 144.000 ini tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Karena sekali lagi, dalam kitab Wahyu, kita akan menemukan ada banyak simbol, ada banyak lambang yang tidak bisa ditafsirkan mentah-mentah begitu saja. Saudara, saya membaca
tafsiran dari seorang sarjana Alkitab yang bernama Gleason L. Archer. Saudara, di sana ia mengatakan 144.000 adalah simbol dari apa, saudara? Dari 12 suku Israel dalam perjanjian lama, 12 murid Tuhan Yesus, para rasul dalam perjanjian baru, lalu dikali dengan 1000 sebagai lambang dari angka yang sempurna atau kesempurnaan. Nah, saudara, ini berarti kita melihat barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, barang siapa yang setia pada Allah, saudara, mereka dikatakan akan memperoleh keselamatan yang sempurna atau mahkota kemenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Jadi ini tidak berbicara tentang jumlah yang diselamatkan, tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di sepanjang zaman, di segala tempat, mereka yang setia akan memperoleh mahkota kemenangan di dalam Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh mereka ini, saudara, hingga mereka mendapatkan mahkota kemenangan itu? Saudara, kita bisa melihat dalam bagian yang selanjutnya. Dikatakan, saudara, mereka yang menang ini adalah orang-orang yang murni hatinya. Mereka yang menjauhi persundalan jasmani dan rohani untuk menyembah ilah-ilah lain. Yang kedua, mereka yang tidak mencemarkan hidupnya, melainkan mereka yang hidup taat dan hidup di dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, mereka yang menang adalah mereka yang setia mengikut Kristus sampai pada akhir. Mereka yang setia menderita bersama dengan Kristus sampai akhir. Mereka tidak meninggalkan iman mereka. Sudah, mereka inilah, atau 3 ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang akan mendapatkan mahkota kemenangan yang Wahyu katakan dalam bagian ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk kita adalah bagaimana dengan engkau dan saya? Di tengah tantangan zaman yang semakin bengkok ini, yang mampu membuat kita kehilangan arah, hidup jauh dari Tuhan, saudara, maukah kita tetap berjuang untuk tetap setia, mempertahankan iman kita kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Maukah kita, saudara? Dan mari, bukan dengan kekuatan kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus, dan biarlah dengan pertolongan Allah Roh Kudus membuat kita boleh setia sampai pada akhir. Amin. Terpujilah Allah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh hidup setia akan Engkau. Di dalam kejatuhan, kelemahan kami, kiranya Engkau tetap menaungi kami, meneguhkan iman kami sampai pada akhir. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.